Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hariza dengan NPM 059 akan mempresentasikan proposal skripsi mengenai keefektifan model pembelajaran RMS terhadap penguasaan konsep peserta didik di SMP Negeri 2 Muntilan. Bab 1 Pendahuluan. Penguasaan konsep sangat penting, bahkan dikatakan sebagai kunci keberhasilan dalam pembelajaran sains. Tujuan pembelajaran IPA itu mencangkup pemahaman hingga penerapan berdasarkan PSNP tahun 2008. Kemudian pada kenyataannya itu bahwa hasil tes PISA itu menunjukkan bahwa peringkat Indonesia itu berada peringkat 70 dari 78 negara peserta, dan UN 2019 menunjukkan bahwa nilai IPA terdapat pada urutan 2 terbawah. Sedangkan di lapangan sendiri itu diketahui bahwa nilai PTS IPA masih rendah. Hal ini dapat disebabkan karena metode pembelajaran yang kurang tepat, kemudian menyebabkan penguasaan konsep yang masih jauh dari harapan, sehingga diberikan solusi yaitu model pembelajaran RMS. Identifikasi masalah. Model pembelajaran yang digunakan belum efektif memberikan pengalaman belajar. Model pembelajaran yang digunakan belum efektif memberikan penguasaan konsep. Sedangkan batasan masalah merinci bagaimana keefektifan model pembelajaran RMS terhadap penguasaan konsep. Rumusan masalah. 1. Bagaimana keefektifan model pembelajaran RMS terhadap penguasaan konsep. Bagaimana perubahan penguasaan konsep peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran RMS. Tujuan penelitian untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran RMS terhadap penguasaan konsep dan untuk mengetahui penguasaan konsep peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran RMS. Manfaat bagi guru sebagai bahan pertimbangan penggunaan model pembelajaran terpilih peserta didik sebagai model pembelajaran yang efektif memberikan penguasaan konsep untuk pembaca, yaitu mengetahui efektivitas model pembelajaran RMS, peneliti proses pengalaman sekaligus pengetahuan di lapangan, penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi terbaru bagi penelitian. Untuk kajian pustaka, di sini ada pengertian keefektifan. Selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada dasar teori mengenai penguasaan konsep, bahwa penguasaan konsep merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami makna secara ilmiah, meliputi teori serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dijabarkan juga mengenai model pembelajaran RMS yang memuat 3 langkah, yaitu reading, mind mapping, and sharing. Kemudian ada juga dasar teori mengenai sistem pernafasan pada manusia, meliputi pengertian, fase, dan organ-organnya. Kemudian ada kerangka berpikir, meliputi kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Ada hipotesis penelitian, H0 tidak ada keefektifan model pembelajaran RMS dalam menghasilkan penguasaan konsep peserta didik. HA ada keefektifan model pembelajaran RMS menghasilkan penguasaan konsep peserta didik. Kemudian bab 3 metode penelitian, desain penelitian kuantitatif menggunakan kuasi eksperimen, jenis kontrol grup desain menggunakan kelas kontrol dan eksperimen. Dalam kelas kontrol digunakan metode ceramah dan eksperimen menggunakan model pembelajaran RMS. Tahapannya menentukan populasi dan sampling, menyusun perangkat pembelajaran, membuat instrumen penelitian, memberikan pretest, memberikan perlakuan, memberikan post-test, dan menganalisis data. Populasi peserta didik di SMP Negeri 2 Muntilan, sampel peserta didik kelas 8C dan 8F, variabel kontrol, materi sistem pernafasan manusia, variabel bebas, model RMS dan metode ceramah, variabel terikat, penguasaan konsep. Untuk definisi operasionalnya sudah terlampir. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan pretest dan posttest, sedangkan instrumennya menggunakan tes tertulis, soal pilihan ganda berjumlah 25 butir soal. Teknik analisis data menggunakan penghitungan nilai pretest posttest, kemudian rata-rata pretest dan posttest, kemudian uji signifikansi meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji
Cohn, uji Mann-Whitney, uji normalitas N-gain, dan uji efek size. Kemudian ada kriteria nilai efek size menurut Cohen tahun 98. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.